Oke, part selanjutnya, part terakhir ya, adalah part analisis data. Jadi kita sudah punya datanya tadi di part pertama, kita sudah belajar cara mengambilnya. Lalu di part kedua kita sudah belajar cara mengolah datanya, dan di part ketiga, di part terakhir adalah kita belajar melakukan analisis terhadap datanya. Nah, saya akan share screen lagi. Di part ketiga ini, posisi research question itu sangat penting ya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari sebuah data itu kalau kita punya strong research question. Nah, makanya saya mau kembali lagi ke PowerPoint yang tadi ya. Jadi di sini kita harus menjawab satu persatu research question ini ya. Jadi yang pertama, apa aspek diplomatic mission yang paling dominan digunakan dalam G20? Lalu aktornya siapa, klasternya siapa, eventnya apa, dan agenda yang prioritas yang disebutkan paling dominan apa. Nah, itu level deskriptif. Kita akan masuk untuk analisis deskriptif dulu. Nah, untuk analisis deskriptif, jadi yang teman-teman lakukan adalah teman-teman tinggal masuk ke tab yang namanya code. Di sini ada tab code, lalu ketik klik subcode statistik. Nah, tampilan awalnya tadinya nggak akan seperti ini ya. Di tampilan awalnya ini karena saya udah tampilan awalnya akan seperti ini awalnya. Oke, nah masing-masing seluruh code-nya akan ada di sini. Nah, tugas kita adalah berbasis research question yang tadi sudah kita buat. Jadi contoh misalkan diplomatic mission yang paling dominan digunakan tuh apa? Nanti kita drag ke sini. Lalu aktornya siapa? Juga kita masukkan. Klasternya apa? Kita masukkan juga. Eventnya apa? Agendanya apa? Dan ada aspek lain apa yang muncul di situ. Lalu tampilan awal biasanya unit of analysisnya ada di dokumen. Teman-teman pindahkan ke code segment di sini ya. Jadi kita klik OK saja dan dia akan muncul seperti ini. Tinggal diklik di gambar ini ya. Jadi deh, nah kita akan bisa melihat diplomatic mission yang menjadi research question pertama deskriptif itu dia ada di aktivitas yang mana. Ternyata di sini bisa dilihat bahwa aspek representing itu sangat dominan dalam diplomatic missionnya Indonesia dalam konteks U20 terkhusus di Kemlu kayak gitu. Jadi kita fokus merepresentasikan diri kita di panggung internasional kayak gitu. Lalu dari sisi aktor bisa kita lihat di sini peran Bu Retno, Bu Menlu itu sangat amat kuat ya. Di sini Bu Menlu punya 38%, dan aktor yang mengikuti di bawahnya adalah ASEAN dan Menlu India. Di sini memperlihatkan bahwa agenda G20 Indonesia yang sedang misinya dibawa sama Bu Retno itu sangat difokuskan kepada transisi atau kayak transfer knowledge mungkin ya, supaya menjaga sustainability-nya G20 ke presiden G20 setelahnya yaitu India. Jadi berdasarkan pemberitaan yang kita dapatkan seperti itu ya. Dan dalam konteks India, pembicaraan soal ASEAN itu ternyata muncul di situ. Nah, di situ ya pertemuan deskriptifnya ya. Itu berbasis aktor, lalu berbasis cluster ya tentu karena Bu Retno yang unggul, cluster government dan non-governmental gitu. Di sini yang muncul adalah cluster government dan cluster non-governmental. Berarti aktivitas diplomatic missionnya Indonesia di G20 yang diwakili sama website Kemlu itu banyak menonjolkan aktivitas government sama aktivitas non-governmental seperti dengan PBB, ASEAN, dan sebagainya. Gitu. Lalu kalau event ya sudah pasti ya karena event yang kita masukkan dan kita deteksi ada sidang Majelis Umum PBB. Jika teman-teman mendapatkan lebih dari satu ini akan lebih banyak nih. Dan agendanya tidak ada yang disebutkan. Teman-teman bisa rubah tampilannya sesuka teman-teman ya. Misalkan bisa pakai pie chart gitu. Kayak gini pie chart atau pakai yang namanya bar chart. Nah, itu juga bisa. Kira-kira seperti itu ya. Itu untuk menjawab deskriptif analytics-nya. Nah, sekarang kita coba pindah ke diagnostiknya. Jadi ada 4 research question ya. Semuanya berbasiskan kita mengukur diplomatic mission yang paling tinggi apa. Nah, jadi di research question diagnostik yang pertama adalah aktor dominan yang mendorong diplomatic mission. Nah, berarti di sini akan kita coba masukkan ya aktor. Kita akan masukin variable aktor dan variable diplomatic mission. Nah, di sini teman-teman bisa mainin yang namanya Visual Tools. Di sini ada Code Relation Browser. Nah, di sini Code Relation Browser teman-teman bisa pilih row dan kolomnya. Jadi misalkan kita lihat row-nya,
Di sini kan tadi kita fokusnya kita mau lihat aktor dan diplomatic mission-nya, kayak gitu. Nah, jadi kita hanya akan mengklik apa yang termasuk dalam aktor dan diplomatic mission ya. Jadi hanya akan yang kita klik hanya variabel yang mau kita teliti ya di research question 1 gitu. Di sini kita okekan saja, lalu kolomnya juga sama, dibikin sama. Jadi konsisten research question-nya apa, itu yang dimasukkan. Oke, jadi sudah ada 9 row dan 9 kolom. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada intersection, ada interkoneksi. Jadi kalau kita di sini kita bisa lihat bubble-bubble-nya ya. Kita bisa lihat bubble yang paling merah di mana, biar mudah biasa saya sih pasang kayak gini ya. Jadi merah yang pekat banget itu menandakan interseksi yang paling besar gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat tuh teman-teman. Pada saat yang angka 2 ya, pada saat Indonesia, sorry ini oke, ini ya, diplomatic mission ya. Pada saat kontennya itu ngomongin soal representing, itu akan sangat kuat sekali ASEAN di situ. Jadi gimana caranya kita meningkatkan representing ya, berarti harus ada aspek ASEAN, yang harus ada kegiatan yang punya hubungan dengan ASEAN. Nah, gitu kan cara ngebacanya. Jadi hubungan atau kegiatan yang dilakukan dalam konteks ASEAN itu akan meningkatkan diplomatic mission dalam sisi representing. Kayak gitu cara bacanya. Lalu di sini kita lihat juga diplomatic mission yang paling tinggi adalah di nomor 2.2 adalah representing lagi. Nah, di sini dia punya interseksi dengan kolom di sini Menlu ya. Jadi kita baca kolom atasnya. Menlu RI itu punya peran yang sangat kuat untuk meningkatkan aspek representing Indonesia. Kayak gitu ya cara bacanya. Dan begitu juga sebaliknya, ini cara bacanya persis sama gitu. Nah, kita juga bisa lihat nih interseksi antar aktornya gitu ya. Jadi Menlu RI itu punya interseksi sangat besar dengan ASEAN, nih poinnya 2, dan Menlu India. Gitu kira-kira. Nah, itu cara diagnostiknya. Jadi bagaimana apa yang akan meningkatkan aspek representing ya, berarti aktivitas Menlu RI dan ASEAN misalkan, dan Menlu India misalkan kayak gitu. Karena aspek representing sangat berkaitan erat dengan transisi presidensi Indonesia ke India. Nah, itu kan diagnostik itu. Mengapa ini tinggi? Karena ada transisi perpindahan kepemimpinan G20 nanti di periode setelahnya. Nah, itu menjadi representingnya akan sangat tinggi di situ. Nah, itu kira-kira cara bacanya ya, cara bacanya. Terus kita masuk ke research question yang kedua. Saya nggak akan bahas semua research question. Dia akan terlalu banyak, nanti terlalu panjang videonya. Saya akan langsung ke misalkan cluster deh, cluster yang paling dominan. Oke, ini gimana ya kalau saya sebutin semuanya ya. Tadi cluster yang paling dominan dengan diplomatic mission kayaknya nggak perlu saya bahas ya, karena pasti cara bacanya akan sama. Nah, saya akan masukin semua ininya ya, semua yang kita klik. Kalau saya sih lebih suka subcode-nya aja, karena yang code-nya kayak aspek, agenda, event ini nggak terlalu penting untuk dianalisis. Jadi tadi yang saya akan klik adalah aspeknya apa, lalu eventnya apa, lalu kita coba nih exercise klik semua gitu. Mas, ini kenapa agenda nggak ada yang diklik? Karena tadi kita nggak menemukan adanya agenda yang dimention ya di berita ya, jadi yang mendingan kita nggak usah masukin daripada bikin panjang gitu. Nah, jadi ada 15 row yang sudah kita pilih, dan sama kita harus memilih kolom yang sama juga, 15. Nah, gimana nih jadinya kalau kita interseksikan semua? Ini jadi kayak gini. Jadi kita lihat yang paling besar angkanya itu angka 4 ya. Di sini bisa kita lihat angka 4 itu apa aja. Jadi interseksi antara diplomatic mission. Ini kalau kita bacanya per code, bukan subcode ya, per code. Interseksi antara diplomatic mission dengan non-government. Government dan ASEAN kayak gitu. Jadi pada saat ada aktivitas antara non-government, government, ASEAN, dan Menlu RI, itu akan meningkatkan diplomatic mission. Jadi bisa jadi kekuatan regional dengan adanya diplomasi Menlu RI dengan konteks ASEAN, itu akan meningkatkan diplomatic mission.
Karena isu yang dibahas misalkan isu Myanmar gitu, yang sangat hot gitu. Terus interseksi antara non-governmental dengan diplomatic mission itu juga akan membuat diplomatic mission itu tinggi. Karena mungkin non-governmental itu arena diplomasinya lebih luas. Entah apapun nanti alasannya. Tapi intinya si visualisasi ini itu menunjukkan interseksi antar variabel-variabel yang sudah kita pilih. Nah, terus untuk bisa kita tahu exact jawabannya apa, ya kita perlu pendalaman secara kualitatif. Kenapa ini? Ada apa dengan Menlu RI dan ASEAN dan sebagainya? Kenapa bisa menaikkan diplomatic mission? Itu sih kira-kira cara jawabnya. Nah, itu untuk yang diagnostik ya. Saya rasa sekian video dari saya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Terima kasih.